Tapi kalau nggak salah lu pernah ditolak saat minta kerjaan ke... Bukan ditolak, lebih tepatnya Gofar ngomong gini, ikutin sekitar 15 menit, ujungnya ternyata nggak ada di jurang. Tiba-tiba ada yang nyamperin gue, Wancoy, gue hamba lo gitu. Keren gila. Fenomena Wancoy ini emang menggila nih, gila. Balikin rambut gua. Asal. Selamat datang di Salon Diki, kamunya cantik, obrolannya asik. Asal. Cinta sahabat memang tak lekang oleh waktu. Seperti halnya tamu yang datang kali ini yang akan ngobrol bersama aku, beliau sangat memiliki irisan dalam kehidupan yang ternyata dekat dengan diriku. Saat-saat kelam dunia hitam. Saat-saat bersama kita bergangan taman. Saling memeluk erat bahu kita masing-masing dan berkata, mari kita jaga bumi ini. Kita bantu para malaikat menjaga, sedangkan mereka lagi pada tidur, kita jangan tidur, wajah. Kita jaga, semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Seorang sahabat yang tidak lekang oleh waktu, inilah dia seorang sosok yang sedang digandrungi oleh kaum Adam dan wanita-wanita cantik di luar sana. Cakap dalam bicaranya, perangainya yang indah, tutur kata manis. Pasti teman-teman Sandik sudah terbaca mungkin. Yang ada di otak kalian, Reza Rahadian mungkin. Karena ini sangat mendekati apa yang kalian tebak di sini lah. Inilah dia tanpa panjang lebar, langsung saja kita tampilkan. Ya ampun. Ya, Diki. Panjang lebar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik gue. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat. Best. Gue sih sekarang ngeliat lu ya, lalu lalang di mana sosmed ada lu. Ngobrolin. Alhamdulillah. Kok bisa sih lu sampai di fase ini? Gue sempet ketinggalan karena kan, mohon maaf ya pemirsa semuanya, penonton Sandik, kita tuh punya kedekatan yang lebih dibanding sahabat lain. Seperti yang saya bilang. Seperti yang saya bilang tadi, kita pernah berangkul-rangkulan, saling menggenggam tangan untuk kita berkomitmen, coy, mari yuk kita jaga bumi ini. Terus main. Di saat yang lain tidur, jangan, kita harus terjaga, kita jaga semuanya. Seperti itu. Nah, lepas dari itu semua, kita kembali bersih, alhamdulillah. Kita kembali fitrah, kita kembali ke keluarga, kita tinggalkan itu semua. Lalu udah mulai lost contact aku sama Wancoy, yang ternyata banyak sekali rahasia yang Wancoy ini belum cerita. Ternyata dia punya kedekatan dengan Gofar. Saat itu malah gue belum tahu gitu kan. Yang aku tahu kamu cuma dekat sama si D aja gitu. Gitu. Nah gimana coba sedikit deh lu cerita. Jadi awalnya tahun 2018 itu gue lost contact itu sebenarnya dari situ kita udah gak ketemu lagi. 2018 itu gue ceritanya masuk ke lembaga. Masuk lembaga dah tuh. Lembaga. Habis itu beres 2017, 18 pokoknya gue keluar dah beres semua tuh, beres. Tiba-tiba gue ditelepon sama Riko. Yang bukan kebetulan, yang Riko Gofar itu emang teman SMA gue sebenarnya. Riko Gofar teman SMA lu. Iya, gue kenal dari sama mereka tuh dari tahun 98 lah. Terus dia tahu kondisi gue saat itu emang lagi baru keluar dari itu lembaga. Terus emang gue posisinya mereka juga tahu kita udah cukup. Biar orang lain yang ngejaga bumi. Lo kayaknya udah cukup lah. Sampai sini akhirnya ya udah gue
Ditelepon Riko malam-malam, pas gue lagi beli sate, ditelepon tuh gue ingat banget posisinya di Pasar Rumput. Coy, gue tahu lo udah keluar dan sekarang waktunya lo ikut sama gue. Gitu awalnya. Itu Riko ya? Riko. Riko. Nah, gue waktu itu diajak kerja sama dia keliling Indonesia 20 kota, tour kita. Tour? Ada kerjaan tour. Keren bang. Komunitas breakdance. Oh, Riko break dance juga dia? Breakers? Ya enggak, IO-nya aja. Dia IO-nya aja? IO-nya aja. Oh iya. Nah, gue tur lah tuh sepanjang jalan. Sampai akhirnya di 2020, gue jadi tamunya Gofar di program ngobraknya dia, Berdua Riko. Berdua Riko, betul. Udah, programnya tayang, apa segala macem. Apa tuh istilahnya tuh? Bonding? Bukan, apa? Ngeblend, apa sih? Tanggapan orang bagus. Oh, tanggapan orang. Oh, Iya. feedback orang Iya, positif. iya. Feedbacknya positif. Iya, feedbacknya positif. Tadi kan gue bantu ngomong kan tadi kagak ketemu. Iya. Malah gue domelin bukan. Kan gue bantu ngomong. Gue bantu ngomong. Iya. Ya, sahabat sama. Iya. Jadi Feedback orang positif, feedback orang coy. positif banget. Pada akhirnya kita sering nongkrong lagi bertiga. Setelah gue udah nggak jaga bumi, akhirnya gue nongkrong sama mereka berdua lagi. Oke. Terus seringnya nongkrong, terutama di rumahnya si Riko di daerah Bintaro. Iya. Ngobrol panjang lebar. Kadang kita ngobrol suka sampai jam 3 subuh gitu. Oke. Gofar pernah nyeletuk suatu malam ngomong, seandainya gue taruh kamera di depan tadi, oke kali ya, gitu. Bang Gopar nyeletuk kayak begitu. Iya, awalnya begitu karena kita ngomongnya udah hahi ketawa, nggak tahu deh juntrungannya kemana. Nah, Keren. awalnya kayak begitu. Awalnya kayak gitu tuh. Setelah omongan itu, setahun berikutnya ada Green Boys. Ada Green Boys. Gitu. Oh begitu, itu di tahun berarti 2022 setelah lepas Covid kalau nggak salah itu ya. Betul. Lepas Covid ya. Lepas Covid. Baru naik deh tuh Green Boys. Episode pertama udah mulai keluar, ternyata dari episode pertama teman-teman udah dapat animo yang positif. Iya. Happy banget ya lu ngerasa di situ ya. Iya, alhamdulillah dah. Ternyata masih ada orang yang nerima gue setelah tahu kondisi gue kayak gimana sebelumnya. Sebelumnya gitu. kita pernah masuk lembaga kan gitu Iya. kan. Iya maksudnya. Iya gitu. Iya kayak gitu. Kita sering namu jam 3 subuh. Ya maksudnya kan, ya itulah kan komitmen kita menjaga bumi kan seperti itu. Betul. Dimanapun kita harus sigap jam berapapun, Betul. kita harus ekstra siap kayak gitu. Ya coy, lu ngerasa gak coy kalau misalnya sekarang nih Green Boys ini salah satu wadah yang ngeblow up seorang Wancoy. Wah, pastinya iya. Pastinya iya. Iya ya kan? Pasti dari situ awalnya. Iya, dari Karena situ. memang Gofarnya udah jadi seseorang di media gitu kan. Jadi emang gue pastinya terdongkrak dengan adanya Green Boy sih. Betul, kita kan ya bukan apa-apa, kita bikin konten apa-apa yang ada Bang Gofarnya udah pasti naik ya kan, karena sosok dianya, dan lu juga pasti terbantukan sekali dong ya. Betul. Sesayang apa lu sama Riko sama Bang Gopar? Wah, sayang banget kalau dibilang sayang ya. Aduh sedih nih. Cuma kata-katanya bisa diganti kali ya. Lu sahabatan berapa lama kan? Udah lama juga. Udah lama. 27 tahun berarti gue kenal sama dia. Oh, iya gitu? benar, 27 tahun. Iya. Tapi kalau nggak salah lu pernah ditolak saat minta kerjaan ke... Bukan ditolak, lebih tepatnya Gofar ngomong gini, itu jauh sebelum gua, pokoknya gua masih jaga bumi tuh. Masih lembaga. Oh udah, maksudnya udah mulai buntu, udah Oke. gua sekarang mau ngapain nih, gua kontak lah Gofar. Pada saat itu Gofar ngomong kayak gini, gua nggak mau lo kerja sama gue mau lo jadi partner gue. Itu 10 tahun yang lalu sampai terjadinya Green Boys. Waduh. Akhirnya kenyataan terjadi gitu, maksudnya. Kenyataan omongannya dia Omongannya ya. dia, gue nggak mau kalau lu cuma jadi karyawan gue. Gue mau lu jadi partner gue. Pengen lu lebih dari sekedar kerja, teman Iya, kerja. benar gitu. Oh, jadi sekarang kan udah jadi bagian dari Bang Gofar lah sekarang ya. Selalu disertakan terus ya. Lu happy gak coy? Happy lah. Banyak yang berubah ya setelah lu masuk Green Boys? Ya pastinya. Kayak misalkan hidupnya lebih teratur aja sih sekarang. Iya. Cuma
Kerjaan malam paling karaoke aja. Karaoke. Ya, maksud gua sekarang ini bahkan kita masih bisa kayak chill, terus kita masih live musikan bareng. Betul. Ya, tipsi-tipsi nggak apa-apa, minum-minum ya. Habis minum kita lapar kita makan, pulang kita tidur. Besok aktivitas lagi kerja. Nah, itu dia. Ternyata enak begitu ya. Ternyata yang enak yang begitu selama ini kita salah. Selama ini kita salah. Kita kan kita rapel, itu masalahnya kan. Kok nggak tidur Itu yang salah. Siaran TV udah habis. Lu mau nonton apaan malam-malam? Kita nonton sampai bunyi teng, sampai bunyi gitu semua tuh yang gambar JTPRI warna-warni itu kita masih tonton. Kita punya foto-foto jadulnya Wancoy nih sama Gopar nih. Tuh. Ini foto kapan tuh, coy? Itu foto kapan tuh, coy? Ini 2005 kayaknya. 2005. Ini tongkrongan gua sama Gofar di Taman Suropati tuh. Wah, anjing Tamsur. Iya, Tamsur. Gila, ada kopi sepeda dong situ ya. Betul. Cuma dulu masih sepi, ini masih main skateboard nih. Masih. Oh, lu ada skate juga? Main skateboard gua dari SMA. Oh, keren. Udah berapa trik yang lu? 2 lah. Oli aja tuh. Oli doang. Enggak, soalnya kan zaman gue SMA main skateboard itu tempat-tempat main skateboard tuh belum ada, mungkin ada di beberapa tempat paling ya, cuma nggak seramai kayak sekarang kayak misalkan bikin rel, gue zaman dulu ya harus kayak motong-motong rambut, bikin rel, terus bikin sendiri karena memang belum ada fasilitasnya. Kajot juga udah bagus sekalian tuh kan, jadi skatepark ibaratnya gitu ya. Skateparknya sekarang udah banyak. Ini di mana nih? Sama ini. Ini kapan itu foto tuh kapan tuh? Ya segituan lah, itu tahun-tahun segitu deh. Lu berasa 2004, lu mulai disanding-sandingkan dengan Dearly Idol. Oh iya. Keren. Jawabnya oh iya lagi. Keren. Itu dia. Enggak, sebenarnya itu panggilan dunia malam juga. Oh iya. Iya, jadi salah satu PR di klub daerah Jakbar lah. PR klub daerah Jakbar. Dia selalu manggil gue, Bang Dili gitu. Oh gitu. Iya. Klub di daerah Jakbar, apakah sekitaran Hayamuruk? Betul. Aduh, selalu karena circle kita tuh terlalu dekat dan nggak usah ngucap apa yang di matanya, gue bisa kasih tahu ke kalian semua. Udah terlalu dekat. Iya. Apalagi deh pertanyaannya nih. Dulu Bang Diki sama Bang Wanco. Nggak usah ngejawab kedekatan itu. Ada cerita apa? Ada cerita apa? Banyak sebenarnya sih cerita kita berdua ya, gitu. Terakhir yang aku ingat adalah di salah satu event saat itu gue manggung kalau nggak salah ya. Iya, lo manggung, gue IO-nya. Wah betul, lihat tuh kedekatannya. Gue manggung, dia IO-nya bersama Mr. D kan, di gitu. Expo dulu. Oh iya, betul. Ya kan kita nyebrang tinggal. Oh iya di J-Expo ya? J-Expo itu. Oh di J-Expo itu. Gue dandan Jepangan nggak saat itu? Lupa. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Karena kondisinya pas nyebrang juga kan udah pakai pakaian biasa. Udah nyantai. Bareng-bareng itu ya. Itu tahun 2000 berapa ya? 15 kali ya? Apa? Lebih dong. 16 2016-an kayaknya itu 2016-an 2017-an lah ya. Iya. Gue sama teman-teman band gue kan. Iya. Yang kita tinggal nyebrang dari J-Expo Kemayoran itu kan. Saat itu lu kondisinya sebagai IO udah berapa tahun tuh? Gue baru. Itu baru. Habis gue tur pindah ke situ. Nah, sorry, saat itu di situ masih di lembaga kan? Masih dalam lembaga? Enggak dong, udah keluar gue. Udah keluar. 2016 berarti gue lembaga tuh 2016. Iya. 16. Di lembaga 2016 berarti gitu ya. Kalau itu 17 ya, bener 16. Iya betul. Dan Wanco ini pernah menjadi LO Wasit dulu. Betul. LO Wasit Liga Indonesia. LO Wasit Liga Indonesia. Berarti ridersnya kebutuhan wasit lu? Gue yang siapin. Apa aja, ada gak sih? Jadi kalau Liga Indonesia itu biasanya kalau misalkan kita main di Jakarta, nggak mungkin banget wasit yang tugas itu orang Jakarta.
Oh begitu? Pasti daerah. Pasti wasit dari luar Sebaliknya ya? juga, misalkan main di Bandung, nggak mungkin orang Bandung wasitnya, pasti dari luar. Oh begitu. Menjaga ke fair play-nya itu ya. Gitu. Oke. Terus ya udah dari awal itu gue kayak jemput dia di airport, terus anterin dia ke hotelnya, terus ajak dia latihan karena wasit itu biasa datang H-2. Oh, H-2. H-2. Nah, pas acaranya, pas hari H-nya, gue nyiapin tuh biasanya kayak minumannya wasit, buahnya, roti. Udah hafal banget gue. Ada permintaan khusus gak biasanya yang sedikit, oh kayaknya aneh nih ridersnya nih gitu. Nggak ada. Nggak kan bahasanya kan deh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah nggak satu kali dia minta, Bang Oncoy pakai baju ini dong gitu. Nggak ada. Nggak apa-apa cerita aja coy. Nggak ada. Enggak, gua dari mata lu kayaknya ada. Cuma kayak lu nahan-nahan gitu coy. Kalau emang ada. Bener-bener semua wasit Indonesia bener-bener Semua, Iya, kayak gitu. Maksudnya ada permintaan-permintaan yang salah satu mungkin ada ritual-ritual wasit ini yang lu lihat kayaknya beda dengan wasit-wasit lain nih gitu. Apa ya? Nggak ada sih sejauh ini. Gerakan atau tarian itu? Gerakan nggak ada, kelakuan juga nggak ada. Kebiasaan paling ya. Kebiasaan mungkin kebiasaan gitu ya. Beberapa wasit yang lu tanganin ada gak ketika in frame dia masuk ke dalam lapangan dia melakukan gerakan-gerakan yang berbeda dengan wasit-wasit lain? Oh nggak ada. Dia ketika on cam sih udah jadi bener-bener wasit banget. Iya, wasit yang sejatinya. Siapa yang wasit yang lu LO-in yang terkenal mimpin satu laga yang kita semua tahu? Oki Oki dari Bandung, wasit Oki. wasit Oki Udah pensiun sekarang. udah pensiun. Saat itu dia mimpin pertandingan apa? Yang lu ingat? Bayangkara FC sama Melawan? apa gitu ya, lumayan banyak kontra lah di situ. Oh, di situ banyak rame kontra lah, ya. Iya, kalau nggak Rame. salah iya. Tapi menurut penilaian lu wasitnya saat itu yang lu LO-in semua wasit-wasit betul ya? Betul. Oke ya, fair play semua ya. Fair play. Di gue fair play. Di lu. Ya kan kita kan dari sudut pandangnya Wancoy. Dia mah orang benar, dia mah gua tahu. Lu jangan pada ketawa, dia emang dia orang sahabat gue. Dia tuh Wancoy itu kalau udah kerja satu ditekun banget gitu. Bahkan dibilang tekun tuh lebih dari tekun saat orang-orang udah istirahat. Sampai udah istirahat, dia nggak mau, dia tetap tekun aja menjaga ketekunan itu ya guys ya. Dan gue dengar juga kemarin lo banyak fakta yang sebenarnya ketinggalan di gue karena kan kita saat ada kedekatan zaman dulu nggak terlalu intens untuk ngobrol secara deep gini, jadi gue belum tahu banyak lu gitu coy. Lu juga ternyata happy banget ya kalau naik gunung. Happy banget, gue seneng banget yang namanya ke alam. Kalau bisa selama hidup gue minimal Indonesia dulu deh. Telapak kaki gue pernah nyentuh tanah semua Indonesia harusnya. Iya coy. Tapi kalau untuk yang kedua kali gue kayaknya ragu. Misalkan kemarin gue ke Wairebo kan. Ya, kemarin ke Wairebo Iya. di daerah NTT. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Udah, gue seneng happy. Tapi kalau misalkan disuruh balik lagi, mending gue nyari tanah yang baru lagi gitu. Oh begitu, yang udah ya, lu nggak mau, ya udah. iya diulang lagi, nggak usah ada repeat order di gunung yang sama gitu. Iya. Biar kebagian di umur lu yang segini, lu dapat semuanya. Dapat semua, minimal tanah se-Indonesia pernah keinjek lah. Gila. Bahasanya bahasa adventure banget. Gila. Bahasa petualang banget nih. Pernah keinjek. Keinjek loh, gila. Ini itu berasa keinjek, kayaknya dia Indonesia banget gitu kan. Dimanapun gunung berada di Indonesia harus diinjek sama dia dalam artian itu sense of belonging. Rasa kepemilikannya terhadap hal yang ada di Indonesia itu sangat tinggi. Hingga keluar bahasa kayak injek. Iya. Coy, gue ngerti banget lu coy. Orang-orang mungkin kok bahasanya injek ya. Kalian nggak sampai sih. Belum sampai. Kenapa sampai seorang Wancoy keluar kata-kata injek? Di sini injek bukan berarti kurang ajar atau kasar. Bukan. Injek itu adalah sense of belonging dia terhadap Indonesia. Betul. Betul gak coy? Betul. Dimana setelah gue ngomong ini lu baru sadar lu belum pernah berpikir kayak gitu. Sebenarnya gue ada dua pilihan antara injek atau langkah. Kalau gue sebut langkah berarti gue ngambang, Dik. Betul. Iya, orang nggak nyampe ke situ. Harusnya gue bilang injek, ya udah injek maksudnya pernah gue lewatin lah. Itu lebih masuk akal ketika lu bilang injek. Sekarang gunung mana yang belum lu Masih banyak. Papandayan?
Pandayan udah. Kerinci? Kerinci belum. Kerinci luar ke sana sih dinginnya tuh. Gue pernah Parah ya? syuting. Pernah syuting juga tuh sama itu tuh. Sama anak si Al. Oh. Iya. Iya. Pernah juga Kerinci? tuh gue. Di Kerinci iya. Sama Tuh si banyak Al. kopi-kopi di sono tuh. Oh iya benar. Bener banyak kopi itu di kaki gunungnya aja kita turun ke bandaranya. Wah itu keluar dari pesawat dinginnya udah bukan main coy. Oh iya, Kerinci itu mana sih? Sumatera ya? Iya, lupa gue Kerinci di mana sih? Coba kasih tau dah. Sumatera kayaknya. Gue pernah Gunung dah. Kerinci. Gunung Kerinci. Tapi coy tempatnya, waduh bagus sekali. Sumpah dah kita ke tempat-tempat. Jambi. Jambi, bener, ya. Jambi, janji. Gitu. Coy ada kejadian apa coy waktu ke Wairebo bareng Green Boys? Bareng Green Boys gue nggak ada kejadian apa-apa sih. Kalau Green Boys cuma paling capek aja. Emang perjalanan kita dari Labuan Bajo itu jalan darat masih 4 jam sebelum ke kakinya si Wairebo ini. Masya Allah masih 4 jam. Jalan darat yang jalannya lebih-lebih dari puncak tuh. Wah gila liuk-liuknya gila dan muntah deh pokoknya. Parah ya? Enak banget dia. Enak banget ya? Enak banget. Karena kondisi memang jalannya naik turun dan lika-liku muter bahkan. Oh iya? Itu ada mutawif, ada siapa ya? Kalau kita umroh kan ada mutawif, itu ada tour guide-nya maksudnya. Ada. Dijemput kita dari Bajo. Dijemput? Ke Bajo. Oh iya, orang-orang asli sana? Asli sana, penduduk asli sana. Ada gak lu barengan teman-teman pendaki dari Indonesia yang barengan lu saat itu juga? Banyak. Oh iya? Wisatawan banyak. Wisatawan banyak? Lokal asing banyak. Banyak yang barengan. Nah katanya jasa porter di sana lumayan mahal, katanya bener gak? Gue nggak tahu lagi itu bener sih. Gue nggak tahu sih bener apa enggaknya. Cuma yang jelas gue udah diinin lah sama tim. Udah di handling? Udah di handling sama tim. Pokoknya perjalanan kita yang bener-bener emang bawa badan aja ke sana. Kayak porter apa sampai finish turun lagi kita udah disiapin kelapa, udah di handle semua. Perasaan lu gimana coy? Gue sih, nih terus terang gue juga nggak pernah naik gunung. Gue pengen buat coy kalau ada suatu waktu lu ada kegiatan. Iya. Gue ikut dong coy. Iya ikut dong. Rasanya gimana coy di atas coy? Iya gimana ya, dingin. Cuma kalau Wairebo nggak terlalu dingin sih, masih bisa sih pakai kaos doang. Pakai kaos doang? Bisa. Berapa derajat kan? Nah gue nggak tahu tuh, 8 lah kalau nggak salah. Wah pakai kaos doang mah. Wah, gila lu coy. Kuat, tapi 8 tapi kuat. 8 tapi kuat. Karena di situ karena mereka nyiapin itu kopi-kopi khas dari sana yang tumbuh dari sana, mantep banget kopinya. Enak ya? Enak banget kopinya, kopi khas sana. Ada minuman khas sana nggak yang bikin kita hangat? Ada. Nah, makanya itu yang terus kita keep itu maksudnya. Makanya kita pede pakai kaos ya. Makanya dari tadi gua sempet bertanya-tanya gitu, kok bisa dalam keadaan kondisinya 8 derajat dia cuma pakai kaos. Kalau cuma kopi, aku tidak percaya. Ternyata ada pegangannya juga yang bikin kita terasa hangat di atas. Memang saat itu kebutuhannya nggak bisa lebih, kayak kebutuhannya dulu untuk menghangatkan tubuh. Betul. Kan gitu. Dan itu efektif banget kepake ya? Banget. Makan lu gimana coy? Makan di situ dimasakin sama mereka. Sama potternya juga? Iya, potternya tuh emang udah warga sana, udah warga asli sana. Kalau nggak salah di situ ada sekitar 10 rumah lah kalau nggak salah di situ. Oh, iya. Cuma rumah-rumah yang kayak atasnya kayak tumpeng itu cuma ada 6 atau 7 ya. Wah, atas yang gini yang kerucut gitu. Iya, yang kerucut-kerucut itu. Yang khas hijau. di sana kan? Iya. Pakai hijau gitu. Katanya rumah itu dalamnya anget coy, bener nggak sih? Anget karena kayu semua kan. Oh iya bener. Kayu semua. Dari kayak pondasi, ubin, atap, kayu semua. Bawahnya coy, bawahnya nih. Tanah. Lantainya tanah. Tanah langsung, itu kayak rumah panggung lah. Oh gitu. Kayak rumah panggung, pondasi, rumahnya ngambang, bawahnya tanah. Oh begitu. Muat berapa orang coy? Oh banyak, gede itu. Gede banget. Bisa 100 meter kali. Oh lumayan berarti ya? Iya. Bisa 100 muat meter persegi. 6 orang juga masih bisa selonjoran lah ya? Jauh. 50 kayaknya bisa. Berarti nggak 100 ya? Nggak sampai 100? 200 meter persegi kayaknya. Tadi bilang 100. Iya, kayak gue nggak pede karena lu ngomong coba. Oh berarti gue naikin deh gitu. Oh gitu ya? Iya. Sorry. Karena memang distract asli, tadi gue. Iya, karena memang asli realnya tuh kita di situ pernah yang serame-rame itu kurang lebih 50 orang pernah. Oh di satu iya? rumah itu emang penyambutan.
Sama ketua adat situ. Iya, ketua adat situ tiap malam tuh suka iniin apa gitu, kentongan tuh kayak manggil-manggil wisatawan, yuk datang ke rumah gue gitu. Oh begitu. Terus dia ngenalin adatnya dia, dan di situ gue baru tahu bahwa nenek moyang orang situ adalah orang Minang. Orang Minang. Nenek. Iya, orang Minang Padang gitu Minang ya. Padang, iya. Oh. Dan dia nyanyiin 2 lagu asli warga situ. Now and Then The Beatles katanya dia nyanyiin. Salah. Berarti gue salah dengar informasinya, gue salah dengar. Oh, sorry. Pokoknya banyak lah cerita-cerita dari tetua-tetua di sana. Yang lu ambil cerita paling menarik saat si ketua adat ini cerita apa, coy? Cewek hamil hari pertama harus langsung disuruh turun. Hah? Cewek hamil di sana, dia itu punya 2 kampung, yang satu atas, yang satu bawah. Cuma warganya sama, dia juga. Cuma begitu orang cewek hamil di sana tuh harus diturunin ke bawah supaya kalau misalkan ada apa-apa cepet kali apa bergeraknya. Oh, cuman gara-gara lebih cepet aja. Iya. Bukan nggak ada mistisnya. Oh nggak ada. Di situ itu udah mistis ya. Itu kan ya standar kalau itu ya. Maksudnya, gua kira nyari yang mistis. Iya mistis maksudnya itu. Iya. Kok dia itu kan tadi baca bilang ada 2 kampung yang di atas dan di bawah. Kalau orang hamil nggak boleh di atas, pasti disuruh ke bawah. Gara-gara apa ya? Supaya aksesnya ke gampang. itu kayak ya, standar yang logis sih kalau itu ya. Nggak ada mistis-mistisnya sih. Maksud gue pengen ada kayak nggak ada. Jangan melangkah seperti ini. Oh ada. Jangan ini. Ada. Ini bahaya. Di tengah perkampungannya itu ada kayak semacam batu bundar tuh, kayaknya tempat buat persembahan apa gitu, gua nggak ngerti dah. Sampai sekarang masih Emang nggak boleh diinjak itu bundaran itu yang di tengah-tengahnya mereka. Kita foto waktu Wancoy, kita punya fotonya waktu dia injek bahkan berakin. Nggak ada. Tadi tidur hapus aja. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh nggak, berarti salah. Nggak boleh. Udah gitu nggak boleh main sama anjing sana. Nah karena, ini dia. Nah anjing sana tuh emang disiapin buat buru. Oh, bukan anjing ramah ya? Bukan anjing yang ramah. Jadi nggak wisatawan bermain sama anjing nggak dibolehin lah. Kalau bisa jangan. Kalau bisa hindari aja karena memang anjing sana lebih proper buat berburu. Jadi dia galak dong pastinya. Galak. Instingnya dipakai buat insting membunuhnya itu mungkin lebih kenceng ya. Iya. Bukan anjing yang papi-papi buat main gitu. Bukan. Kalau misalkan yang mistisnya lagi nggak ada lagi sih kayaknya udah. Udah itu doang ya. Aman di situ. Lu ada kata-kata yang keluar tidak enak gak di sana mungkin setelah melihat suatu hal kejadian-kejadian aneh gitu, gaib-gaib gitu ketika lu lagi naik? Kalau di Werebo enggak. Enggak. Kalau di gunung lain ada? Gunung lain ada. Nah ini nih gue denger nih. Gue waktu itu naik baru awal naik ke Gunung Ibu. Gunung Ibu? Di mana tuh? Di letak geografisnya nih. Keren. Keren ini gue yang bikin gua tuh kenal sama dia, temen-temen dia tuh kayak dia selalu di atas gue tuh ya ini selalu gue kayak respect gitu kok, gitu pemilihan bahasanya tuh keren banget. Pokoknya letak geografisnya dia itu deket Pengalengan Bandung berarti. Deket Pengalengan Bandung? Iya. Ini dah. Ciwidey. Oh, Ciwidey depannya ada apa? Dago. Kolam. Berasap. Kawah ijen. Kawah Ratu. Bukan, salah. Bukan. Kawah Ratu. Iya. Kawah Putih. Bener, dari Kawah Putih itu naik lagi. Kita parkir di Kawah Putih. Habis itu kendaraan nggak bisa naik. Udah jalan kaki ke atas. Lu jalan kaki sampai ke atas gitu. Berapa MDPL? Enggak 1000-an itu sih kecil. Sama kayak Werebo kan juga cuma 1.200 dia. Oh iya ya. Tapi Werebo tuh karena berada di sana aja ya, lebih eksotis mungkin tempatnya. Betul. Bedanya Sunan Ibu sama Werebo adalah treknya Werebo nggak terlalu yang terus begini, terjal banget. Jadi gitu. Agak lumayan jauh dibanding gue trekking di Sunan Ibu. Sunan Ibu. Padahal tingginya sama. Tapi di Werebo mungkin lebih ramah ya. Lebih ramah. Nggak terlalu terjal banget. Terlalu terjal. Kalau Sunan Ibu tuh ada ada tangga-tangga malah. Apa yang terjadi di Sunan Ibu tuh? Sunan Ibu nggak ada apa-apa. Oh lu nanya nggak ada apa-apa? Kan gua
Gue minta yang Oke, langsung kita lompat ke Kawah Ratu kalau nah, gitu. Buat apa nih? Tadi kan lu present. Kalau itu ya ada di Sunan Ibu. Nah, gua udah nungguin di Sunan Ibu nggak ada apa-apa. Oh, maksudnya nggak ada apa-apa? Ya ada apa-apa di Kawah Ratu. Salah gua. Di Kawah Ratu nih ya. Kawah Ratu. Kalian siap semua teman-teman Iya, ya? siap ya. Bagi teman-teman yang masih nonton ini, kalau emang ngerasa kayak bulu kuduk dan merinding, kepala udah gede terus nggak kuat, mendingan di skip aja. Iya. Oke, siap ya. Ini dia ceritanya nih. Silakan saya. Di Kawah Ratu itu gue nanjak harusnya aturan bolehnya naik itu di bawah jam 11. Cuma gue baru sampai pos pertamanya itu di jam 12 habis makan siang lah pokoknya. Bukan apa-apa karena mereka tahu kalau misalkan orang awam naik turun di situ kan nggak bisa ngecamp. Nggak bisa harus tektok. Harus tektok, nggak Harus boleh ada base tektok. itu nggak boleh. Nggak boleh karena di situ asap itunya bahaya banget dah pokoknya. Belerangnya itu? Oke, Jadi oke. udah akhirnya gue minta izin banget, tolong gue udah sampai sini Pak, tolong izinin kita naik, nggak apa-apa deh pakai guide gitu. Ya udah akhirnya pakai guide boleh, gerimis kondisi naik kurang lebih sekitar 4 jam lah kalau nggak salah. Aduh, kuat itu. Pokoknya pulang pergi itu gue sampai di bawah lagi jam 7 malam kalau nggak salah. Nah, pas kondisi pergi itu nggak ada apa-apa, nggak ada sama sekali. Cuma emang kondisi jalan becek, jatuh-jatuh udah wajar Karena lah. gerimis lah, itu kepleset biasa lah itu ya. Ujung dari Kawah Ratu itu kayak hutan mati, kayak pohon cuma udah pada angus-angus gitu dah. Oh iya. Iya, nah udah gue paksain naik ke atas, gue udah nggak kuat lagi, gue minta turun langsung. Ya udah akhirnya turun. Karena kondisi gue emang lagi itu capek banget, gue jalan berempat, sama guide berarti berlima. Gue ketinggalan dah ceritanya Lo ketinggalan. di tengah jalan menuju turun. Nah ketinggalan pada saat itu ya udah, gue nyantai aja. Toh jalurnya cuma satu, bukan kayak hutan belantara itu, begitu, iya. yang kita bakal nyesat. Enggak, ya udah gue pede aja. Lumayan udah agak beda setengah jam sama orang yang udah jalan di bawah gue, ya udah gue jalan akhirnya. Diteriakin, wancoy gitu. Teriak yang bawah kedengeran kan. Kedengeran ada di bawah. Gue bilang nih kemana nih, kok arahnya ke kiri ya? Ya udah, gue secara logika akal manusia di mana suara itu muncul, ya pasti arahnya ke situ. Benar nggak? Secara logika. Lu mengikuti logika karena suara Iya. terdekat yang ada di indera pendengaran lu. Iya, kayak misalkan Belok kita lagi di dalam rumah, ada konser di luar rumah, kita tahu tuh mic-nya dari arah mana, gitulah persis. Iya betul. Berarti oh ini suaranya dari sini nih, akhirnya gue ikutin sekitar 15 menit, ujungnya ternyata nggak ada di jurang. Masa iya? Iya, wancoy, suara masih dari situ. Cuma pas gue liat, lah kok sini jurang, bukan jalan gue naik nih. Kayaknya bukan gue jalan naik nih. Akhirnya udah, gue bingung mau ngapain, gue udah duduk diem. Gue nggak ngerti lagi mau ngapain. Sedangkan suara masih manggil-manggil gue dari daerah situ. Ih, masa jahat banget. jahat banget orang disuruh terjun ke jurang. Kalau terjun payung nggak apa-apa. Kalau lu kan mukanya nggak apa-apa. Kalau udah tutup para layang nggak apa-apa kan begitu. Kok Jadi jahat nggak banget? nggak Ternyata ada. tuh cuma- Akhirnya gue sampai udah hari udah mulai rada gelap, gue nggak tahu harus ngapain dan gue juga masih dengerin suara itu. Ya, akhirnya gue cuma diem aja, udah duduk pasrah segala macem. Setengah jam kemudian si guide yang gue bawa dari bawah ini akhirnya nyamperin, naik lagi dia. Dia tahu lu ke arah nyasar yang itu. salah. Bang jangan lewat. Bang, lu kok di sini katanya begitu. Lah, suara lu dari sini, gue bilang gitu. Ya nggak usah dengerin suara-suara kayak gitu, Bang. Abang nggak denger nih suara gamelan di gunung. Denger nggak? Bener, Dik, ada suara gamelan di situ. Gue nggak ngerti dari mana itu gamelan. Telak beneran gamelan beneran. Oh iya cuy. Beneran gamelan. Kenceng suaranya jelas gitu. Kenceng. Ya, volume 2 lah TV gitu. Dia ini memang terkenal kalau ngomong by data. Jadi kita jelas gitu kan, seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya gue jemput, Bang, pokoknya ada suara apa-apa jangan dengerin. Sekarang pokoknya
ketika lu udah nggak ngeliat kita yang di bawah, lu panggil aja. Berarti kita harus berhenti gitu. Oh Akhirnya, itu. Itu akhirnya gue diseret jauh banget Dik. Ternyata Dik V gitu malahan. Yang ini gue sekarang duduknya di sini, harusnya jalur gue tuh ke sini. Wah, lu jauh banget sih coy, itu mah parah banget jauh itu. banget. Untungnya si Parah. guide ke atas. Ya mereka mungkin udah biasa dan pernah juga ngalamin kayak gitu tamu-tamunya ya mungkin. iya, Makanya dia iya. hafal, setengah jam mereka udah nungguin kok nggak turun-turun, jadi naik. Waduh gila, lu perasaan lu gimana coy pas lu kayak gini, lu kan udah nyasar, lu udah berada di tepi jurang dan di saat itu ketika lu sendiri, lu masih dengar suara temen lu manggil. Manggil. Yang bahkan ketika si guide datang, itu bukan suara temen lu yang manggil-manggil. Bukan. Lu merinding disco gak di situ? Kak, kalau merinding sih pada saat itu enggak, cuma emang kayak orang blank aja udah, jadinya kayak orang blank. Oh iya. Kayak hilang dah pokoknya, ya gue pasrah gitu. Kalau misalnya kalau orang masih sadar apa segala macem kan dia harus ya sini salah nih, ternyata harus nyari jalan lagi. Nah ini gue enggak, gue duduk aja udah diem. Bengong gitu. Bengong Iya, aja. kadang kesambet kan begitu Iya, kan. Kadang gue gitu. udah Makanya sampai ditemuin sama si guide itu. guide-nya ini. Setengah jam 45 menit lah. Gua Siapa nama sendirian. guide-nya nih? Gue Gua terima lupa. kasih banget nama guide-nya siapa? Lupa lah. Lupa coy. Wisnu. Lu yakin gak tuh? Wisnu apa Andre? Nggak tahu, lupa. Berarti lu gak yakin. Lupa. Lu ngomong dulu deh ke kamera untuk guide yang di gunung. Buat guide yang nolongin gue di Kawah Ratu pada tahun 2 tahun yang lalu, makasih banget sampai akhirnya karena lu jemput gue bisa ada di sini sekarang. Terima kasih buat guide. Gue sih gue big respect banget. Kalau bukan gara-gara dia, kita semua nggak bakalan bisa nikmatin Wancoy di dunia sosmed ini. Pasti lu udah setidaknya udah ditolong sama Basarnas dalam keadaan udah pada biru kan, biru Iya, gitu. biru, Ada iya. ditemukan udah gini gitu kan. bener. Itu kalau Basarnas nemu, kalau enggak kan lu jadi mumi di situ kan. Iya, amit-amit tapi jangan sampai lah ya. Beliau nih banyak banget karena memang dia emang setengah dari hidupnya sudah dihabiskan di alam. Asik. Alam Indonesia tuh udah milik dia ibaratnya gitu. Jadi hal-hal yang berbau atau cerita-cerita mistis selalu ada terus. Terlalu ke update ibaratnya gitu. Dia pernah ngelihat ada nangka jatuh pas dideketin bekedip. Lu semua pada kayak nggak mungkin. Nggak Coy, mungkin. kasih tahu deh coy Bener, cerita. bener. Jadi itu di rumah lama gue yang sekarang ini jadi apartemen Taman Rasuna Dik. Itu rumah lama gue di situ. Rumah lama lu di situ? Rumah kecil, rumah lahir gue di situ. Rumah orang tua asli, Rumah asli di situ. tempat lu dilahirin, dibesarin Iya. di situ. Yang sekarang jadi Taman Rasuna, di situ tuh kampungan masih Betawi banget lah. Iya. Kayak misalkan Pak Min, masih banyak lah nama-nama model kayak begitu zaman dulu. Pak Min, Iya, siapa coba Bang ada? Aam, Bang Iyas, Betul. Kok Momo. Komomo, nasi uduk emung, nasi uduk emung masih nggak ada. Ini nasi. Pokoknya masih Poyaya, Pokemon. Bener. Iya, betul. Po Anice. Po Anice masih ada. Iya betul. Kalau sekarang Pon Nice jadi. Pon nice. Ponice kan? Iya, Nice. Iya, so nice. Itu nama orang dulu ya? Iya, itu mah kampungan bener-bener Betawi banget sih menurut gue. Itu ada di daerah Menteng Atas yang RW-nya udah hilang duluan. Kalau sekarang Menteng Atas masih ada. Menteng Atas masih ada. Cuma RW yang gue tempat tinggal itu udah hilang, udah digusur semuanya. Oke. Jadi di situ gue sampai SD, kalau nggak salah sampai SD, gue drum band jadi ceritanya. Oh, lu drum band. Gue megang tenor. Tenor, naik sepeda. Drum band itu berarti pulang sekolah jam 12, lanjut drum band jam 3, pulang gue maghrib. Nyampe rumah udah maghrib. Sampai rumah maghrib, lewat dulu Posalme, itu rumah Posalme. Iya, Posalme. Itu pokoknya rumah Posalme. Iya. Seberangnya rumah Koalio. Koalio sebelah kirinya Haji tuh kan.
Ingat banget. Bener. Terus udah, gue lewatin rumahnya Pos Salme. Pos Salme itu rumahnya emang punya, depannya itu ada pohon nangka yang gede banget. Pohon nangka yang udah tua ya? Udah tua banget. Dan sebelum gue lewat situ emang gue udah dengar kejadian-kejadian aneh di daerah situ. Kayak hansip dikencingin. Terus Hansip, sorry. Hansip dikencingin hansip lagi atau hansip dikencingin? pocong. Hansip dikencingin? Pocong. Mohon maaf. Pocong itu kan dia ngebuka tangannya aja kan selesai. Iya juga. Coba gue nggak ngerti gimana cara ngencingnya. Emang ngomongnya kayak nggak yang dia tik netes gitu. Rembes deh. Oh, pocong rembes. Kan pocong kan panjang, jadi dia nggak mungkin begitu kan? Iya. Jadi dia kencing di kain, netes. Iya. Iya. Ini masuk akal coy. Bener. Masuk akal. Cuma gue udah, maksudnya ya itu emang cerita serem. Terus emang mereka yang udah pada ngalamin yang udah tua-tua. Kalau gue masih anak kecil pada saat itu kan, ya udah gue cuek aja. Pada suatu ketika gue pulang ke Ramben itu pas maghrib, pas azan, gue lewat. Kondisi udah gelap, lampu jalan daerah situ masih belum yang kayak sekarang misalnya 100%, paling baru 50% lah. Waduh. Gue suka banget tuh sekarang udah penerangan 50% tuh yang kayak udah jarak pandang 100 meter udah mulai berkurang. Betul, di zaman dulu lampu jalan kan kuning, sekarang putih. Oh iya betul. Iya, jadi tapi maksudnya kalau waktu penerangan kuning kan kulit lu tetap jadi kelihatan bagus kan kalau kuning gitu. Betul, di foto enak. Jadi kelihatan lu kayak keren gitu kan. Nah, terus tiba-tiba pas gue lewat, dek gitu. Ya gue tahu nangka jatuh paling nih. Nangka jatuh. Gue nengok sepeda gue, maksudnya mata melek gini, bener-bener mata, bukan biji keluar, bukan mata. Ya, gimana sih kayak orang gitu melek. Allah Robi, iya. Mata ada hitamnya, ada putihnya, mata beneran mata. Sumpah itu beneran mata. Tapi dalam bentuknya bentuk nangka masih. Nangka tapi melek. Ya teman-teman penonton, mari kita coba kita resapi dulu. Nangka tapi melek, coba kita bayangin nangka tapi ada matanya gitu. Betul. Kalau misalnya mau bayangin paling mungkin kayak iklan-iklan jus dari zaman sekarang. Oh, ikan jus. Iya katanya. Itu kayak ada buah yang matanya kan. Agnes strawberry. Pokoknya Australia itu ya. Kan ada melon, ada nanas, ada ituannya. Kurang lebih kayak gitu. Cuma ini nangka. Allahu Akbar. Nangka dan dia melek. Ya gue sempet lumayan 3 detik ada lah gue ngeliatin itu. Wah, itu berarti jelas coy lu liatnya. Iya makanya gue bilang ini beneran nangka dan beneran mata. Bener. Jadi mungkin kalau dikasih bold cerita mungkin nangka bermata saat itu ya. Betul. Oh mungkin kisah ini mulai sekarang lu kasih tahu ke teman-teman semua adalah nangka bermata itu dia. Betul. Matanya saat itu gini, jenis mata orang kan beda-beda. Bener. Ada yang Asia nih. tetap dia melek mata-mata Asia gitu ya. Tetap tapi masih ada pupilnya, tetap ada pupilnya. Iya. Oh, gue kira pas dia melek dia mata-mata Indo atau segala macam. Enggak gitu. Enggak Asia. Tetap hitam tangannya. Iya, hitam. Oh iya, berarti. Makanya gue juga bingung tuh. Gue soalnya 3 detik gue ngeliatin gini beneran nih. Bener. Oh, lu berani banget coy. Ya masih kecil mungkin ya, nggak ngerti apa-apaan ya. Akhirnya gue jalan aja biasa. Nah besoknya gue cerita baru ke nyokap. Nyokap nambahin, emang itu serem katanya gitu. Jadi ya udah. Nah nih nangkanya kemarin nih. Ternyata memang keluarga Iwanje koleksi mata bernangka. Nangka bermata ternyata. Udahlah kita lewatin dulu yang itu. Sekarang adalah eksistensi seorang Wancoy di dunia belantika musik Indonesia. Iya. Sudah menjadi obrolan di tengah-tengah meja seorang Ahmad Dhani, Piyu Padi bahwa sorry. Gue kira udah sampai sana. Belum. Oh, lu waktu itu katanya sempat tidak hadir dipanggil oleh Boril Aril untuk masalah copyright ini. Belum. Oh, belum nyampe situ. Aduh, informasinya terlalu berlebihan nih gue dapetnya dari gimana nih? Geledek ini. Kayaknya lu udah siapin manajemen yang bagus buat Geledek karena nama Geledek ini semakin luas kemana-mana.
Amin. Schedule manggung juga semakin padat. Betul. Kedepannya gimana? Kedepannya yang terdekat ini per kita syuting itu ada sound project. Keren. Terus ada lagi main di Solo, main di Jogja. Wah, gila. Ya udah ada 4-5 tanggal nih kalau nggak salah ke depannya. Waduh. Untuk range harga geledek, kira-kira untuk teman-teman IO di sana harus menyiapkan budget berapa kalau ingin memanggil? Gue nggak tahu. Lu nggak tahu? Nggak tahu. 3 digit? Nggak sampai. 2 digit? Udah cukup di situ. Kalau misalnya dari pihak manajemen geledek, harga geledek 100 juta. Tapi dari pihak IO adanya 5 juta gimana? Belum dulu kayaknya. Keren. Lu nyangka gak nih geledek bakalan sebesar ini? Enggak. Bersama Kicuy sama Oza sama... Enggak nyangka sama sekali. Karena memang gue pada saat itu emang ngobrol sama Oza pertama. Gue bilang, "Ja, lu gak kangen ngeband?" Gue tahu kan dia drummer band kan. Iya, dia drummernya juga metal juga dia. Kangen sih bang, kata dia. Ayo bikin yuk band, kayak gimana? Gue juga kangen sih ngeband. Nah di saat yang bersamaan, waktu acara stand up, katanya si Patra sama Kicu itu mau acara stand up di Bandung, kalau nggak salah ngobrol yang sama dengan yang gue ngobrol sama Oza. Pas banget. Nah, peaknya adalah ketika gue jadi tamu siaran Gen FM. Patra ngomong ke gue juga udah ngobrol gitu coy, katanya sama si Kicuy. Dan gue nggak ngerti apakah ini emang jalan Tuhan, asik. Sebenarnya lu nggak usah kasih asik, biar aja kita yang kita gitu, lu usah temenin asik. Sebenarnya itu momen bagus loh sebenarnya itu tadi. Lanjut coy. Ya terus kayak gue ditemuin aja dengan formasi 4 orang yang megang alat musik beda-beda, pas jadinya. Kayak Patra megang bass, betul. Kicu gitar, Oza drum, dan gue main vokal. Jadi emang gue nggak ngerti itu apa sengaja apa nggak disengaja sih, udah pasti. Itu gift from the God for your band, ibaratnya gitu. From my band, iya. Keren banget lu, gila. Jadi akhirnya pas siaran, ya udah coy, akhirnya kita bikin yuk, gimana namanya? Kicuy lah nyeletuk. Udah geledek aja. Kita berarti bikin musik yang sesuai dengan kriteria geledek. Apa itu? Apa? Kencang cepet gitu. Dan kencang cepet kan. Oh itu filosofi geledeknya itu geledek. Jadi bukan kayak nonton, oh dia mah alirannya punk, oh dia mah alirannya enggak, alirannya adalah geledek. Betul. Enggak, iya betul. Jadi kita sebenarnya kalau ditanya aliran, kita mainin musik yang kita suka aja. Iya betul. Enggak mengkotak-kotakan musik ya. Enggak. Karena nanti mungkin enggak menutup kemungkinan di next albumnya geledek lu bahkan bisa mungkin ada bossa nova, mungkin bisa ada jadi, jazz, ya. mungkin Bisa ada jadi, pop. Ya. Satu lagu yang menurut lu punya tingkat kesulitan paling tinggi di lagu geledek apa? Keren ya, keren. Nggak ada kayaknya. Ya Allah. Nggak, maksudnya kalau secara musikalitas kita berempat sejujurnya emang biasa aja. Jadi nggak ada bikin lagu yang kayak ngejelimet gitu, nggak ada. Nggak ada full skill gitu, nggak ada. Jadi kayak secara penulisan lirik juga, maksudnya sesantai lo aja. Ada nggak satu lagu yang liriknya dari lo semua? Dari gue semua nggak ada, karena kita bikin lirik itu biasanya bertiga emang. Bikin lirik Bertiga. Kita bikin lirik pas lagi kondisi Oza lagi take drum. Baru kita bikin lirik. Maaf gini dulu. Rangkaiannya berarti mau tahu rangkaiannya nih. Iya, rangkaiannya gitu ya. Oke. Setelah kebentuknya band geledek, iya. Kita nggak pernah latihan. Kita nggak tahu harus mau bawa lagu kayak gimana. Udah tinggal ngomong di grup, bikin lagu dong. Kicuy bikin gaet. Ya gitu kan. Udah nih ada 6 nih lagu. Udah pede 6 lagu. Padahal latihan nggak pernah. Ya udah booking studio, rekaman kita dengan PD-nya. Udah bermodalkan guide itu, Oza take drum. Di saat sela-sela Oza take drum, kita nulis lagu. Kira-kira mau kemana nih? Apa nih gitu. Di sini nih, gue buntu, Patra nambahin. Nih tolong tambahin dong, gitu muter lah. Makanya kalau ditanya gue hafal lirik ya enggak. Karena memang lirik lagu diciptakan ketika si Oza lagi take drum. Betul. Emang bener-bener kosong ya? Oh iya.
Geledek. Geledek, iya bener. Jadi semuanya serba cepat. Cepat, Mau kencang. kencang. Ya. Cuma asal jangan manggungnya pas hujan doang. Wah gila geledek tapi ya. Gitu. Bang Gopar udah tahu ini masalah fenomena geledek. Udah tahu dong dia. Tahu. Nantinya bakal menggeser kesibukan lu di Green Boys. Nanti geledek Enggak bakalan lah. ini? Kalau itu enggak akan kayaknya. Enggak akan ya? Tetap gue pasti yang utamanya pasti di Green Boys. Pasti utamanya Green Boys. Iya. Bahkan ada satu acara kita yang di bulan September ini itu acara dari Gopar. Oh iya? Geledek main tuh acara dari Gopar ada. Wah keren. Nanti-nantinya sekiranya geledek makin membesar, lu bakalan ada pertemuan besar nggak nanti dengan fans-fans lu di Istora atau So Istora kan Metallica doang kayaknya. kita nggak pernah tahu. Iya juga sih. Kayak gitu. Ya mungkin lah kalau misalkan emang ternyata pendengar geledek udah makin banyak, terus kayak zaman dulu main pos-posan, surat-suratannya makin banyak, ya mungkin aja nanti kita bikin yang acara apa tuh? Meet and greet. Bukan, iya satu itu. Apa? Dekat. Biar dengan fans. Intern. Bukan apa? Intense. Intern. Bonding, Intimate. Lu tadi nangkepnya Inter Milan bener. Aduh, tapi memang kita nggak boleh anggap sepele kualitas dia atau pengetahuan dia tentang musik, apalagi tentang dangdut zaman dulu. Lu seneng dangdut zaman dulu ya? Seneng gua. Wah sama ke gua. Seneng. Lu lebih suka, lebih concern ke dangdut zaman dulu dibanding zaman sekarang? Iya. Sama. Gua kayak iya. gua. Gimana kalau kita tes pengetahuan kita tentang dangdut zaman dulu? Tes boleh. Kita tes berdua. Iya. Kita akan beradu ya. Iya. Oke, kita akan adu knowledge tentang musik dangdut bersama Wancoy. Elvi Sukaisi dan Rhoma Irama pernah manggung live di Jepang. Yes. Kayaknya pernah ya? Kayaknya pernah sih. Pernah. Zaman-zaman dia duet zaman dulu tuh berdua ya kan? Sang Raja dan Sang Ratu kan? Sang Raja dan Sang Ratu. Tapi lu setuju gak siapapun yang diduetin dengan Rhoma Irama itu oke? Di Nur Halimah sama Rhoma Irama? Iya, oke, iya. Belum kering lukanya hati. Asik, dia asik. Luka bekas kau sakiti dulu. Dah, telak nih samping rumah gua Bang Asnap nih. Udah denger lagi itu sayup-sayup pakai radio lama di depan ada yang ngopi kan. Wah, denger ya. udah deh. J, mampir J. Kangen gue suasana itu, Kangen gue terakhir gue di Roblong yang begitu-begitu. Iya. Di Kemangisa di Roblong tuh terakhir tuh ketika nyokap masih masih muda lah gitu, bokap masih ada, ngkong juga masih pada tiap pagi tuh hiruk pikuknya mau denger kayak gitu tuh. Betul. Kangen gak sih lu coy gitu? Kangen banget. Kadang gue malah cari itu, maksudnya suasana model kayak begitu. Kayak misalkan kalau gue lagi kosong hari Minggu suka banget gue ke Tangerang ke tempat-tempat makan yang tahu nggak lo yang tanah, yang jalan masuknya tuh lewatin kuburan, yang pondok-pondok. Nah itu tuh. Di Jakarta udah nggak ada coy. Nggak ada. Adanya di pinggir-pinggiran gitu coy. Tangerang bener. Yang kalau kita kan Betawinya yang kalau di sana tuh yang A. Oh iya, betul. Wah itu seru banget sih coy. Kapan-kapan kita bikin agenda ya coy. Boleh. Sana ya, coy. Makan di situ, iya. Boleh bareng Green Boy juga, enggak kita berdua boleh. Siap. Atau mungkin dari tim Khas Kreatif mau bikin kita program berdua jalan-jalan Betawi. Iya, benar. Ya kan napak tilas Betawi kan boleh. Bener. Atau dangdut lama. Iya. Lu siap coy? Siap gua. Jangan mahal-mahal lu. Nah, sekarang kita ngomongin per episode dulu deh berapa. Berarti setuju ya, bener gak kita melihat tadi pernah manggung? Oke. Membuka cerita menuju negeri Sakura Jepang di tahun 1990 sampai 1992. Dari ceritanya Elvi Sukaisi mendapat julukan Madonna Indonesia oleh penggemarnya di Jepang. Tidak hanya dengan penggemar dan promotor, Elvi juga dekat dengan rekan-rekan media di sana. Berarti pernah, betul. Pernah. Betul. Ada orang Rusia yang jadi penyanyi dangdut namanya Alina Salim Gerieva. Nama panggungnya Alina Saraswati. Wah, ini gue belum tahu. Gue juga nggak tahu sejujurnya. Ini kayaknya dangdut up to date nih kayaknya. Ini dangdut zaman dulu apa enggak nih? Baru. Iya, Kita kayak skip deh kalau baru deh. Kalau baru nggak tahu. Arvina Saraswati, seorang model
dari Rusia loh dia. Mungkin ini Presiden Putin sangat bangga. Betul banget. Indonesia kan melihat Putin. Trusyanov, Tragina, Adesmir, Trusyanov, Tribiri Indonesia. Privet Indonesia. Nah, kata dia kan kayak gitu kan, mungkin dia bangga. Bangga. Karena kan Indonesia dengan Rusia punya kedekatan yang sangat baik. Bener. Mungkin seperti itu. Kita nggak pernah tahu, mungkin di Rusia pernah ada konser-konser tribute to LV, tribute to dangdut. Bisa jadi. Dalam bahasa rahasia. Lagu Digigir Cinta dan Goyang Dompet yang nyanyiin adalah kakak gua. Kakak lo? Bener apa enggak? Kakak lo asli? Iya. Kenapa sih, Coy? Lagi enggak, maksud gue lupa yang Goyang Dompet, cuma gue lupa namanya. Digigir, ku tak mau kalau sampai orang bilang saya takut, saya malu. Gua nggak tahu gua. Dewi Asti pernah dengar? Dewi Asti. Iya. Lihat di fotonya nih. Dewi Asti. Tetangga tahu, jangan yang sekarang pakai jilbab, yang zaman dulu ya. Itu mah baru kemarin foto di ini dia. Dewi Asti, Digigir Cinta. Oh. Itu kakak kandung gua. Itu kakak kandung lo? Iya, kakak kandung aku. Oke. Udah mendarah daging dari DNA dangdut terlalu kuat di. Iya. Benar. Pernah ikut kuis dangdut, Dik? Kuis dangdut? Kakak gua mungkin pernah kali, tapi gua nggak ngalamin gitu. Yang gua ngalamin saat itu lah ketika dangdut lagi hype-hype-nya, itu kakak gua tuh nyanyi di daerah Tambun. Di daerah Hotel Danau Indah di daerah Tambun. Itu dinyanyi 2 jam satu lagu yang sama. 2 jam satu lagu yang satu lagu itu aja dinyanyiin. Karena cawerannya nggak berhenti. Karena di dangdut selama saweran itu masih ada terus. Oh gitu. Dikalungin duit di sini nih. Banyak dong. Kakak gue nyanyi sampai begini nih. Karena bisa ditaruh dulu. Duitnya harusnya kan ditaruh dulu tuh ya. Dia bilang, kenapa nggak ditaruh dulu? Kakak gue dari cakep nyanyi sampai begini-begini. Kan udah terlalu banyak yang ngalungin, coy. Harusnya kan ditaruh dulu kayak gitu. Nah, coy, waktu sedang mengisi sebuah acara, ini pernah ada penonton yang teriak dan bilang, "Wan coy, gua hamba lo." Aduh, tuh acara apa ya waktu itu ya? Di BSD kalau nggak salah. Eju dia juga dulu lumayan chill juga. Oh, dia udah chill. Kondisi dia udah chill juga. Udah asik nih. Udah asik banget. Gue duduk kebetulan sofanya hampir ya deketan lah sama dia mereka. Iya. Tiba-tiba ada yang nyamperin gue. "Wan coy, gue hamba lo," gitu. Keren gila. Fenomena Wancoy ini emang menggila gila sampai orang kayak gitu. Parah. Tapi emang kondisinya lagi chill banget gitu kan. Itu kan dia karena terlalu respect dengan semua karya-karya lu. Iya, mungkin iya kayak gitu. Nah, terus ya udah akhirnya nggak apa-apa. Akhirnya ya dia bablas, akhirnya diseret keluar juga. Gitu. Oh iya, karena begini, gaya celutukannya Wancoy, gaya berkomedinya dia. Ini banyak disukai oleh teman-teman komika juga ternyata gitu. Lu ngerasa nggak sih kalau gaya komedi lu, gaya celetukan lu gini? Itu dia yang gue bingung, Dik. Sebenarnya gue nggak pernah bisa yang namanya komedi. Maksudnya gue juga kayak seakan-akan kayak ngobrol sama orang tua zaman dulu aja. Kan tuh kan celetukannya aneh-aneh ya, Betawi lagi ya. Iya, diksi-diksi. Minjem duit sama lo kayak narik bambu dari ujung gitu. Iya, bener. Itu kan kita lucu ya, ketawa. Apaan maksudnya kita nggak pernah tahu. Jauh banget, ternyata susah nyampenya. Ternyata begitu. Ada aja pokoknya. Nah, gue cuma ngobrol. Gue anggap gue lagi ngobrol sama abang-abangan gue zaman dulu aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang gue buat-buat, nggak ada yang ini, apa adanya lebih tepatnya. Karena memang udah terbentuk dari lingkungan Betawi orang tua zaman dulu ya, bahkan ya sama seperti Wancoy. Gue juga sekarang banyak beberapa diksi yang gue pakai yang ketemuin bahkan di keluarga gue dari zaman dulu yang sering gue kenal, gue sering gue denger ibaratnya begitu. Lu juga banyak gitu kan, pasti kan ngeluarin diksi-diksi yang lu denger dari orang tua kan pastinya kan. Dan ternyata di tahun ini works juga. Betul, karena kayaknya orang lumayan kangen dan kebanyakan rata-rata justru nge-DM gue, "Bang, lu lucu banget, relate banget." Ya rata-rata orang yang mungkin
umurnya udah lumayan. Betul. Jadi kadang kalau misalkan orang umurnya udah sekitar 40 gitu ya. Keren. Kadang malah kalau misalkan ngelihat misalkan kayak yang komedi kadang suka nggak masuk, mendingan dia kayak ngerasa diajak nongkrong sama gue gitu doang sih sebenarnya. Betul. Tadi ketika dia ngomong 40, gue liat mukanya kayak cecek. 40. Kayak nangka. Bulat kayak nangka. Istilah nangka itu kan banyak. Lu tahu nggak ada teh babal? Nggak tahu gua. Teh babal ada yang tahu sini teh babal? Tahu di sini ada teh babal yang buat rujak, nangka pentil. Oh, nggak tahu gua. Nangka yang rada gede dikit namanya cecek. Oh. Yang bisa buat sayur. Aduh, ada lagi namanya. Ini ada lagi ini deh. Ada banyak, Lupa pokoknya gua banyak. namanya. Ada lagi satu lagi ada namanya, cuman gue lupa ingat. Iya. Nah, tapi kalian nggak boleh lupa, kalian harus ingat karena si Wancoy ini nanti bakalan punya program kuliner namanya Bakulnas. Betul. Di sini di Has Kreatif. Betul. Apa entertainment? Has Entertainment. Keren. Di sini Wancoy pertama kali one man show jadi host. Betul. Apa yang jadi concern lo di program lo ini? Lo boleh dijelaskan teman-teman Has Entertainment ini? Ya sebenarnya gue. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Wancoy sebagai Ketum Bakulnas. Ketua Bakulnas. Ketua Umum Badan Kuliner Nasional. Keren. Nyampein ke teman-teman bahwa siap-siap aja yang punya usaha dari kaki 5 sampai bintang 5 disamperin sama Bakulnas. Kita juga bukan cuma kayak beli terus nyobain makanannya. Bukan cuma sekedar review. Bukan sekedar review, gue juga bakal akan ngasih satu kenang-kenangan buat setiap tempat yang gue samperin. Selalu bakalan ketika usaha-usaha kalian didatengin oleh Wancoy ini bakalan jadi momen yang tak terlupakan di usaha kalian. Makanya siap-siap aja untuk teman-teman yang punya usaha dagang makanan apapun. Mungkin dari sekarang kalian mulai dicetak tuh banner-banner welcome Wancoy-nya. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin suatu saat ada sidak, kalian dipilih dadakan, kalian nggak punya komen juga bisa sebenarnya. Lewat komen. Lewat komen juga bisa ya. Sebegitu cintanya lu sama dunia kuliner Indonesia. Betul. Karena gue kayak misalkan lumayan makanan itu kayak ada kotak-kotaknya. Kayak misalkan kayak orang Pluit, kayak nggak tahu namanya ketoprak cobek, ya mungkin ya gue lebih ngenalin itu sih sebenarnya bahwa ada loh makanan kayak begini gitu. Oh begitu. Jadi gue nggak pernah, bukan kapasitas gue dari Bakulnas buat nilai makanan ini enak atau apa kurang garam, bukan kapasitas gue. Gue cuma mau ngenalin ke penonton gue supaya di sini, di daerah sini ada makanan yang oke menurut gue dan cocok lidahnya di gue kayak gitu. Setuju. Nah, kebetulan memang semua makanan-makanan yang sifatnya cocok di lidah lu, cocok juga di lidah-lidah orang Indonesia. Harusnya. Jadi di lidah lu tuh kayak mewakili semua rasa orang Indonesia itu dia coy. Jadi inget sesuatu. Gue duluan deh, takutnya racun. Pada mau minta duluan aja. Aduh, dipegang aja tuh orangnya. Coy, lu sebegitu cintanya dengan kuliner Indonesia. Iya. Tempat yang terjauh yang paling jauh yang lu datengin di Indonesia? Tegal. Makanan. Buat itu udah terjauh banget coy. Itu udah terjauh banget tuh pertanyaan gue. Jauh banget untuk sebuah makanan. Tegal. Apa yang lu temuin di sana? Sate. Sate Enggak, Tegal. Tegal kan Tegal tuh khusus sate kambing dia. Spesial sate kambing. Spesial sate kambing kalau nggak salah, iya bener Tegal. Kenapa sampai spesial tuh sate? Itu tempat itu dikenalin sama Gofar juga awalnya. Kebetulan gue lagi ada konser di sana, diajak sama Gofar. Akhirnya karena menurut Gofar enak, udah gue liput lah. Lu liput di situ. Tapi memang menurut lu tuh ternyata emang oke. Apa yang membedakan dengan sate-sate lain di situ? Satenya juicy, lembut. Dia kan ini apa? Kambing muda dia. Kambing muda yang belum pernah nongkrong. Belum pernah dibohongin. Masih kayak temennya itu aja. Ya kan?
kambing begitu. Kambing muda. Kambing muda. Kambing muda. Kambing yang mungkin WhatsApp kontak itu masih sekitar 10-15. Gitu ya. Belum pernah chill, belum pernah nonton live musik malam. Oh, gitu. Oh, masih Iya. bersih banget berarti tuh. Iya, masih oke. Masih oke itu Masih ya. oke banget. Oh, itu kambingnya tidak berbau ya. Kagak, nggak bau di situ kambingnya. Lu Mungkin bisa- masih muda kali. Mungkin pundaknya juga masih bau-bau bedak kan. Iya. Kita nggak tahu itu. Cuy, lu bawa apaan sih, Coy? Ini Coy, maaf Coy. Maaf, biasa ini yang gue bilang tadinya. Jadi setiap tempat yang gue kunjungin itu bakal gue kasih yang namanya sertifikat Bakulnas. Oh, sertifikat Gitu. Bakulnas. Dan gue mempersilahkan buat teman-teman yang punya usaha kuliner mau dipajang boleh, nggak dipajang juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Yang penting ini mungkin jadi apa ya, contoh bahwa tempat ini pernah dikunjungi oleh Betul. Ketum Bakulnas ini. Betul. Ketum Bakulnas ini. Iya. Baiknya sih kalau udah dapet kayak map kayak gini itu bisa di laminating, dipajang kemana-mana. Nanti Iya, ada foto lu juga. lah. Ada foto gua. Ada foto gua. Mungkin baiknya Ada nggak foto usah lah, gua. nggak usah di. Saya pikir cuma ada nyanyi Ada doang. foto gua 3 jari. Legalisir. Legalisir. Oh ya, ini penting demi Iya, keabsahan. betul. Mohon maaf, bisa aja nanti ada orang-orang mulai memasukkan. Ngambil dari Google. Aduh. Apa bahaya. ntar Bahaya ya. orang. Ayo, ini udah pernah didatangin Wancoy, Iya, padahal Wancoy belum. belum. Ini nanti ada kita bukti sidik jarinya. Betul. Ada DNA lu juga nanti di Ada situ. DNA. Ari-ari. Oke lah, sekarang kita masuk ke segmen IGH. IGH. Games deh. Wancoy ini akan diminta mengambil 3 kartu yang isinya adalah jenis makanan. Oke, nanti aku minta untuk menyebut 3 jenis makanan terenak yang harus dicobain penonton. Misalnya kayak mie ayam Pak Min, Oke. mie ayam condet, dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya. Oke. Nah, kamu pilih satu. Oke, itu tolong dibuka dan kamu sebutkan Wah, empempe. di mana MPP kita harus mendapatkan yang Palembang. itu gue tahu. Itu gue tahu kita harus ke Palembang, itu gue tahu. Kalau kita mau makan di Jakarta ya? Iya, maksud Jakarta. Itu. Oke, Iya. oke. Kaget gue coy itu tadi gue. Kaget gue. Empek-empek teman-teman semua. Ya. Apabila ingin makan pempek yang menurut lidah seorang ketum dari Bakulnas ini yang paling enak adalah di Pak Raden 1 di bilangan Fatmawati. wah, Oke. Udah menuju lampu merah Fatmawati lah, udah mau perempatan posisinya di kanan jalan. Terus gue Pak Raden ya? Pak Raden. Satu lagi empe-empe yang di deretan Ambasador. Tahu gue dari Tanah Iya, Ambasador pokoknya yang di yang udah mau ke arah mana? Ke arah Buaran, arah Tebet gitu kan? Iya, pokoknya pempek situlah di pinggir-pinggir jalanan tuh kayak di trotoar gitulah. Oh iya? Kumis apa ya kalau nggak salah, lupa gue namanya. Empek-empek kumis. Kalau nggak salah itu. Biasanya kalau yang kumis tuh bakso tau, bakso Pak Kumis. Iya juga sih, tapi Ini enggak. pempek Pak Kumis. Apa kumis apa bukan? Nggak tahu dah gue. Pokoknya lokasi aja, kita ngomong lokasi lah. Enggak, kau tadi lu bisa bilang kalau itu kumis. dari mana tuh kumis itu? Enggak, kayaknya kumis sih. Kumis ya? Oh, Oke, pokoknya. pokoknya deretan Ambasador situlah. Untuk sebuah hidangan empek-empek yang menurut Wancoy, kenapa empek-empek ini jadi enak? Dari cukanya atau dari empek-empeknya? Dua-duanya sih, dua-duanya pasti. Kalau cuka, gue main yang kental. Dan yang kelihatan dari atas tuh kayak ada putih-putih gitu, kayak apa gitu. Ya pokoknya nggak yang cuma encer hitam Enggak gitu. cuma encer hitam doang? Iya. Kayak dari atas itu kalau kena sinar kayak ada minyak-minyak Iya, gitu? kayak putih-putih bukan minyak, kayak Putih-putih? apa ya? Iya, kayak putih-putih gitulah pokoknya. Aduh, gue curiga deh. Iya. Aduh, putih-putih apa sih? Oh iya, kayak gitu ya. Pokoknya gimana Ki, gitulah, keset lah. Keset ya. Oke, next ya lagi, satu lagi. Berapa lagi nih? Pilihnya nih. Oke, dah. Pilih 2 lagi. Bakso. Waduh, Wah, bakso banyak kayak pilihannya nih. banyak. Dari seorang ketum Bakulnas, menurut dirimu, bakso mana yang paling oke di lidahmu? Bakso acong.
Oh, gue belum tahu nih. Kalau tapi pikiran gue acong pokoknya itu yang bakso yang punya sipit aja. Enggak padahal. Gue nggak ngerti juga tuh namanya bakso. Tapi dia udah almarhum, sekarang ibunya yang gantiin. Oh, turun-temurun. Turun-temurun si bakso acong ini. Bakso acong dari mana gue pengen? Gang Rela. Wah, enak banget Dik. Lu kalau misalnya ke situ bener enak banget. Aduh, gue pengen banget, gue pecinta bakso juga gue. Nah, bakso acong itu di Gang Rela. Pokoknya daerah? itu belakang Kokas. Belakang Kokas lagi, Kokas, Gang Rela. iya. Kalau di Google Maps sudah ada ya bakso acong. Harusnya ada. Harusnya ada Gerobaknya ya? merah. Gerobaknya merah. Dan kita nggak pernah tahu tuh kalau misalnya di chat mungkin nggak. Oh iya, dulu Kan itu dulu. Bakso acong di daerah Gang Rela belakang Kokas. Teman-teman langsung sikat. Terus satu lagi boleh? Satu lagi boleh bakso goreng Putaran Marlboro. Wah, the best itu. Gue jadi ngiler semua nih omongannya dia nih ngiler. Bakso goreng itu tuh. Bakso enak, goreng enak. tuh the best tuh ya, pakai saus yang dicocol itu tuh. Iya. Bakso goreng Putaran apa? Orang bilang Putaran Marlboro di situ. Putaran ngomongnya. Marlboro namanya. Daerah Saharjo. Daerah Saharjo. Iya. Putaran Marlboro pokoknya orang udah pada tahu dah. Udah tahu bakso goreng. Bakso goreng Putaran Marlboro. Oh, di situ. Itu. Oh, itu respect tuh, gua harus makan tuh kayaknya abis ini gua bakalan ke sana deh. Iya, enak. Oke, enak. satu lagi boleh? Satu lagi. Iya. Oke, Wancay. Siap. Bubur ayam. Wah. Gue punya ada pegangan sih sebenarnya bubur ayam yang udah pernah didatengin sama TV-TV segala macam. Bubur anjing Abdel. Itu mah bubur ini yang kan palapapan. Kalau gue nomor satu bubur ayam emoy. Bubur ayam moy. Lagi-lagi dari nama dengan bentuk beda. Yang dibayangkan itu Kayaknya apa? sipit moy. Enggak, belok. Belum. Rambut keriting-keriting, kumis, moy namanya dipanggil. Gua Kumis. ngerti juga sih. Kenapa bukan bubur ayam Pak Kumis? Harusnya ya, makanya gue juga nggak tahu tuh. Tapi Pokoknya moy. tapi dia Gua kumisan. panggil moy. Kumisan, keriting. Moynya dari mananya? Nggak ngerti makanya namanya dia siapa gue nggak tahu dah. Tapi enak, daerah Moy mana tuh? enak banget. Bubur ayam moy. Lagi di daerah Menteng Atas itu bubur lewat, bubur pagi. Jadi bukan bubur yang standby. Bukan bubur dia. yang standby. Bukan. Oh, Bubur bukan yang gerobak. ngetem. Iya. Bubur gerobak. Lu pernah dengar bubur ayam Bang Tatang Roblong nggak? Belum. Aduh, itu parah itu tingkat kekentalannya tuh yang tahu nggak bubur Dibalik ayam? nggak jatuh. Dibalik Iya. nggak jatuh. Mana Iya. Bang Tatang yang jatuh? Ada wancay. Satu lagi deh. Boleh, iya. Gue penasaran emang nih nggak bisa diragukan nih pengetahuan nih tentang kuliner ini. Oh, mie ayam udah. Ini udah dia udah tahu kayak pas baru ngeliat mie ayam. Oh, udah. kayak udah tahu gitu dia mau jawab apa. Ini dia hebatnya nih orang nih. Mie ayam yang gua ambil adalah mie ayam daerah Karangtengah Lebak Bulus, namanya mie ayam atau pendek. Mie ayam atau pendek. Iya, sebenarnya dia nggak ada labelnya. Karena gua mau bayar, gua kepentok, gua bilangnya atau pendek. Pas lu mau bayar, pendek. Oh, jadi atep pendek. Kau nggak atep kan? Iya. Atepnya pendek. Mie ayam atep pendek. Iya. Oh, Mie kenapa atep nggak di-chat pendek. makin aja tuh sekalian bikin namanya bagus deh, coy. Kenapa lu bilang mie ayam ini enak dibanding Modelannya tuh mie ayam zaman dulu, Dik. Kuahnya banyak kayak model planet-planetnya gitu karena banyak minyak di dalamnya. Kayak bunder-bunder gitu kan, kuning, kayak planet tadi. kayak planet? Iya. Iya, sebelum kita makan udah kayak wah enak banget. Pas gua makan ternyata bener memang enak. Kuahnya enak, Iya. terus ayamnya juga. Ayamnya juga dia Banyak nih ngasih. banyak kasihnya. Nah, Dik, ayamnya kecap. Iya bener kayak mie ayam zaman kecap, dulu lah. Mie ayam zaman dulu banget itu. yang gerobak biru. ada di atas saus gitu tuh. Betul, gerobak biru. Gerobak biru. Oh, gerobak biru. Nah, kalau sekarang udah dicat sama gerobak warnanya lain. Enggak, biasanya kan yang ngebedain mie ayam itu gerobak biru sama coklat. Gerobak biru dan coklat. Nah, coklat itu biasanya Wonogiri. Keren kan dia observasinya memang bagus Iya, ya. biasanya Wonogiri. Nah, kalau mie ayam yang model Jakarta Betawi itu biasanya warna biru. Warna biru. Iya, gerobaknya. Mie ayam yang standar yang biasanya tuh kalau kita kasih pakai saus gak nih? Nah, Iya, sausnya diketok-ketok. Iya, benar. Pakai mie ayam tuh, dikasih kuahnya ayamnya itu tuh. Betul, Ih, gitu. kalau mie Bangka menurut lu yang enak? Nah, mie Bangka yang enak. Keren. Dia diam dulu pas. Karena dia udah tahu jawabannya apa, hebat banget. berat gue gini. Pokoknya gue makin penasaran bakal nanti Bakulnas ini seperti apa. Iya.
Boleh dong sekali-kali nanti gue diajak buat bintang Siap. tamu. Siap. Kita tur kuliner bareng sama Boleh. Ketum Bakulnas. Boleh banget, boleh Jadi banget. siap-siap teman-teman yang punya usaha makanannya, siapapun nanti yang rezekinya bagus dipilih oleh Ketum Bakulnas ini Siap. sebagai kuliner yang memang. Lu ada istilah tagline kalau misalnya Pak Bondan, maknyus. Kalau lu sendiri Apa ya? makan. Wah ini sih Enggak, ini maksudnya kalau gue apa ya? Gue cuma bilang antara dua biasanya. Antara dua. Satu rasanya, yang satu manja, yang satu sampai. wah ini manja banget sih. Wah ini sampai banget sih pokoknya. Gue pengen reminder lagi teman-teman semua nanti soal Bakulnas. Pantengin Bakulnas di Has Entertainment pokoknya. Sebelum closing kita boleh foto dulu. Siap. Aku punya foto ini mahal ya. Gue akuin ya. Kalau di dikit ini on. Kalau diputar lagi sini blow. Jadi blow on. Oke, kita foto dulu nanti kita akan tempel hasilnya di Wall of Fame. Oh, gue sendiri. Sendiri aja, coy. Oke, bentar ya. Oke, coy ya. 1, 2, 3. Widih, udah kayak ketum Golkar ya, cakep. Seperti biasa. Kipas. Digoyang-goyang. Iya. Oke. Salah, coy. Lihat hasilnya nih, pasti bagus. Hasilnya buat teman-teman yang ingin mendapatkannya. Segera dijual. Cuma di Hal Kreatif ini tempatnya sangat keren sekali. Konco, terima kasih banyak ya. Pokoknya Sama-sama. sukses selalu untuk nanti Sama-sama. Bakulnasnya gue tunggu banget. Amin, amin, Sebagai amin. bintang tamu. Siap, Kalau amin. perlu bintang tamu yang pertama aku. Iya, boleh. Ya kan? Makan-makan nanti kan, kayak gitu kan. Ya. Jangan lupa selalu nonton program-program dari Has Kreatif. Subscribe, komen, kasih tahu handai taulan bahwa Has Kreatif memiliki program-program yang sangat indah dan bikin hari-hari kamu menjadi lebih berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.